Halo Labmates, kamu tahu nggak bagaimana caranya sebuah laboratorium uji dapat menjamin kepercayaan dan kualitasnya dalam menghasilkan data hasil pengujian? Ya, benar sekali. Dengan melakukan pengendalian mutu internal atau RQC juga melakukan uji profisiensi. Nah, pada kesempatan sebelumnya, kita telah membahas mengenai IQC. Nah, sekarang Tias dan Bapak Nur Hadi di sini akan membahas mengenai uji profisiensi analisis. Nah, Pak, mungkin kita mulai dulu ya Pak dari pertanyaan pertama nih Pak. Uji profisiensi analisis atau uji profisiensi itu sendiri apa sih Pak? Uji profisiensi atau disebut juga uji banding interlaboratorium adalah penilaian kompetensi personil teknis lab yang melaksanakan pengujian terhadap parameter tertentu dengan metode yang telah ditetapkan. Uji profisiensi ini terdapat dua jenis, yaitu uji profisiensi interlab dan intralab. Memangnya kenapa Pak personel lab harus diuji kompetensinya? Apakah IQC atau pengendalian mutu internal saja itu tidak cukup? Lalu apakah tujuannya diadakan uji profisiensi ini? Uji profisiensi analis dilakukan untuk mengevaluasi dan memelihara sejauh mana kompetensi analis dalam melakukan pengujian sampel dengan metode yang digunakan. Internal quality control merupakan pengendalian mutu internal dengan batas keberterimaan sebagaimana metode pengujian. Sedangkan uji profisiensi adalah external quality control dengan batas keberterimaan CRM dan antar laboratorium. Nah, tadi kan Bapak menjelaskan mengenai uji profisiensi sendiri ada dua macam tuh Pak. Ada uji profisiensi interlab dan antarlab. Apakah perbedaan dari kedua uji profisiensi tersebut? Ya, uji profisiensi meliputi dua hal, yaitu uji profisiensi analis atau analis profisiensi testing atau intra-laboratory comparison. Dilakukan antar analis dalam satu laboratorium, sedangkan uji profisiensi antar laboratorium atau inter-laboratory comparison dilakukan oleh penyelenggara uji profisiensi dengan peserta dari berbagai laboratorium. Dua-duanya sama-sama disyaratkan dalam ISO IEC 17025, namun penyelenggaranya dilakukan mewakili jenis metode pengujian, misalnya elektrometri, gravimetri, hidrometri, spektrofotometri, AS, ICP, atau gas kromatografi. Jadi tidak semua ruang lingkup akreditasi diikutsertakan dalam uji profisiensi. Nah, tadi kan Bapak menjelaskan kalau keduanya ini disyaratkan dalam ISO 17025 Pak. Lalu apakah laboratorium tersebut harus melakukan uji profisiensi inter dan antarlab itu, atau mereka harus melakukan salah satunya aja Pak? Interlab saja Pak atau antarlab saja? Bagaimana Pak? Iya, dalam ISO 17025 memang disyaratkan uji profisiensi antar laboratorium, tetapi disyaratkan juga antar analis. Jadi dua-duanya harus dilakukan oleh lab tersebut untuk mengetahui, mengevaluasi kompetensinya. Analis yang melakukan uji profisiensi antar analis ini bisa menunjukkan kompetensinya. Sedangkan uji profisiensi antar lab ini adalah bagian dari external quality control. Kira-kira uji profisiensi ini harus dilakukan dalam rentang waktu berapa tahun atau berapa lama nih Pak waktunya? Dalam kebijakan kan dinyatakan bahwa program uji profisiensi dilakukan 5 tahunan. Tapi penerapannya untuk uji profisiensi analis ini direkomendasikan setiap tahun. Dan bagi lab yang sudah terakreditasi, setidaknya setiap tahun dia harus lakukan uji profisiensi untuk ruang lingkup yang mewakili akreditasi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa mungkin satu elektrometri, satu gravimetri, satu hidrometri, satu spektrofotometri, dan lain sebagainya. Jadi tidak semua ruang lingkup akreditasi ini diikutsertakan dalam uji profisiensi. Jadi yang mewakili salah satu dari metode pengujian tersebut ya Pak? Betul. Kalau begitu, yang dinilai dari uji profisiensi analis ini kompetensi analisnya ya Pak? Bukan lagi metode, peralatan, atau kemampuan lab secara keseluruhan. Benar begitu Pak? Iya, benar. Uji profisiensi analis ini sama dengan uji banding analis yang dinilai kompetensi analisnya. Sedangkan uji profisiensi antar laboratorium tidak fokus pada personil, metode atau peralatan, namun evaluasi keseluruhan laboratorium.
Ini tidak peduli personilnya, peralatan, atau metode yang digunakan apa, namun harus mampu mengukur rentang kerja uji profisiensi. Karena itu, uji profisiensi antar laboratorium mewakili laboratorium itu sendiri dalam melakukan suatu pengujian. Lalu bagaimanakah prosedur suatu lab Pak apabila ia ingin melakukan uji profisiensi, khususnya uji profisiensi analis ini Pak? Sebelum analis mendapatkan uraian tugas sebagaimana tupoksi yang akan diberikan, manajer teknis melakukan evaluasi kompetensi masing-masing analis dalam melaksanakan pengujian parameter tertentu berdasar pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti oleh analis tersebut. Manajer teknis membuat perencanaan uji profisiensi yang meliputi tanggal pelaksanaan, nama analis yang akan mengikuti, parameter yang akan diuji, metode pengujian dan persiapan sampel uji dengan menggunakan Certified Reference Material atau in-house reference material. Parameter uji untuk uji profisiensi mempertimbangkan kesediaan Certified Reference Material atau in-house reference material tersebut. Nah, tadi kan Bapak menyebutkan mengenai Certified Reference Material juga in-house reference material. Itu tuh apa Pak dan perbedaannya apa? Certified Reference Material atau bahan acuan bersertifikat adalah suatu bahan acuan yang nilai dari salah satu atau lebih sifat-sifatnya ditetapkan dengan prosedur teknis yang valid, serta tiap-tiap nilai tersebut akurasinya memiliki ketertelusuran dan ketidakpastian dengan tingkat kepercayaan tertentu dan disertifikasi oleh badan sertifikasi. Sedangkan in-house reference material adalah bahan acuan yang dibuat oleh laboratorium melalui teknik gravimetri atau volumetri. Jadi, dua bahan tersebut dapat digunakan untuk melakukan uji profisiensi analis ya Pak. Nah, setelah manajer teknis merencanakan kemanakah mereka perlu melakukan uji profisiensi ini Pak? Apakah ke lembaga atau instansi mana nih? Lalu prosedurnya gimana Pak? Baik, langkah selanjutnya adalah manajer teknis memberikan arahan kepada seluruh analis yang diuji profisiensi. Setelah itu, masing-masing analis melakukan pengujian secara dulu sesuai metode yang telah ditentukan. Data hasil pengujian dievaluasi oleh manajer teknis dengan menggunakan nilai acuan atau Certified Reference Material atau in-house reference material yang digunakan. Kriteria batas keberterimaan akurasi dan presisi disesuaikan persyaratan metode yang digunakan. Untuk uji profisiensi antar laboratorium, ini penyelenggaranya adalah suatu lembaga yang independen dan mereka sudah terakreditasi 17043 dengan teknik evaluasi ISO 13528. Nah, bisakah Bapak memberikan contoh nih Pak, gambaran agar labmate semua dapat memahami cara evaluasi kriteria batas keberterimaan akurasi dan presisi tersebut? Baik, cara evaluasi akurasi dan presisi sebagai berikut. Jika manajer teknis menentukan nilai CRN misalkan 5 mg per liter, maka analis A menghasilkan simplo 4,9 mg per liter dan duplo 5,1 mg per liter, maka didapatkan dari rata 5 mg per liter. Yang berarti analis A memiliki akurasi tinggi dan presisi juga tinggi karena 4,9 mg per liter dan 5,1 mg per liter. Kedua hasil tersebut relatif dekat. Akurasi adalah kedekatan suatu hasil pengujian atau rata hasil pengujian ke nilai yang sebenarnya. Sedangkan presisi adalah tingkat kedapatulangan suatu rangkaian hasil pengujian di antara hasil-hasil itu sendiri. Hasil analis B menghasilkan simpul 2 mg per liter dan duplo 8 mg per liter. Maka didapatkan rata 5 mg per liter, yang berarti bahwa analis B memiliki akurasi tinggi karena sama dengan nilai CRN, namun presisi rendah karena 2 mg per liter dan 8 mg per liter, nilai ini saling berjauhan. Sedangkan analis C menghasilkan simplo 9,9 mg per liter dan duplo 9,8 mg per liter, maka didapatkan rata 9,85 mg per liter, yang berarti bahwa analis A memiliki akurasi rendah namun presisi tinggi karena 9,9 mg per liter dan 9,8 mg per liter relatif dekat. Yang terakhir, hasil analis D adalah simplo 1 mg per liter dan duplo 19 mg per liter, maka
didapat rata 10 mg per liter, yang berarti analis D memiliki akurasi rendah dan presisi juga rendah. Karena hasil 1 mg per liter dan 19 mg per liter mempunyai nilai yang saling berjauhan. Kalau begitu, uji profisiensi ini dapat mengevaluasi nilai akurasi dan presisi yang dilakukan oleh analis tersebut ya Pak. Nah, untuk analis yang memiliki akurasi dan presisi tinggi bisa dikatakan memiliki kompetensi yang baik. Nah, untuk analis yang memiliki akurasi dan presisi rendah nih Pak, bagaimana Pak keputusannya? Bila data hasil uji berada dalam kriteria batas keterima yang ditentukan, maka analis yang bersangkutan dinyatakan kompeten untuk pengujian parameter tersebut. Namun, sebaliknya, bila data hasil pengujian berada di luar ketentuan tersebut, maka analis yang bersangkutan perlu mendapat pelatihan yang relevan, baik in-house training maupun external training, dan juga perlu dilakukan penyelidikan yang memadai oleh penyelidikan laboratorium. Oh, seperti itu ya Pak. Lalu jika uji profisiensi ini telah selesai dilakukan, apakah laboratorium perlu melakukan pemantauan kompetensi analis tersebut? Ya, tentu saja. Pemantauan kompetensi analis dilakukan secara rutin di laboratorium, setidaknya setahun sekali. Pemantauan kompetensi analis dilakukan melalui pengujian pada kadar tidak diketahui analis atau blind sample dengan tahapan sebagai berikut. Manajer teknis menggunakan Certified Reference Material atau in-house reference material yang tidak diketahui kadarnya oleh analis. CRM atau IR tersebut diserahkan kepada manajer administrasi. Manajer administrasi memberikan kode identifikasi terhadap CRM atau IR tersebut sebagaimana kode sampel dan diberikan kepada analis yang dilakukan pemantauan kompetensinya. Analis bersangkutan melakukan pengujian sebagai metode pengujian rutin yang digunakan. Jadi ada yang namanya sebuah blind sample tersebut ya Pak, yang berbeda dengan proses program atau uji profisiensi tersebut. Nah, lalu jika uji profisiensi tersebut merupakan program yang terencana yang dilakukan minimal 1 tahun sekali, apakah blind sample ini dilakukan dengan perencanaan tersebut? Nah, dilakukannya apakah dengan tanpa sepengetahuan analis tersebut? Bagaimana Pak evaluasi blind sample ini Pak? Data hasil pengujian blind sample dievaluasi oleh manajer teknis yang menggunakan nilai acuan pada CRM atau IRM yang digunakan. Kriteria batas keterima akurasi dan presisi disesuaikan persyaratan metode yang digunakan sebagaimana evaluasi pada uji profisiensi. Bila data hasil uji berada pada kriteria batas keterima yang ditentukan, maka analis laboratorium yang bersangkutan dinyatakan dapat memelihara kompetensinya untuk pengujian parameter tersebut. Namun sebaliknya, bila data hasil pengujian berada di luar ketentuan tersebut, maka analis yang bersangkutan perlu mendapat pelatihan yang relevan dan penyelidikan yang memadai. Wah, ini merupakan sebuah pencerahan yang luar biasa nih Pak bagi personel laboratorium, terutama laboratorium lingkungan ya Pak, karena seperti yang tadi Bapak bilang ya, kalau ternyata uji profisiensi itu ada uji profisiensi inter-lab dan antar-lab, yang keduanya diwajibkan oleh ISO 17025 untuk menjamin bahwa laboratorium dapat memiliki analis yang kompeten dan juga dapat mengeluarkan hasil pengujian yang terjamin mutunya. Itu Pak? Iya, betul. Baiklah Labmates, itu tadi perbincangan kita bersama Bapak Anwar Hadi mengenai uji profisiensi analis. Nah, bagaimana nih sebuah sharing yang bermanfaat, bukan? Nah, apabila Labmates merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan like video ini, share agar manfaatnya bisa semakin luas dirasakan, juga bisa menjadi amal kebaikan untuk kita semua dan kemajuan laboratorium di Indonesia. Nah, kami juga terbuka terhadap pertanyaan, masukan, kritik, saran yang positif untuk kemajuan bersama. Silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan update mengenai laptop selanjutnya. Nah, tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk bekerja di laboratorium dan jangan lupa taati keselamatan dan kesehatan kerja. Terima kasih sudah mengikuti Lab Talks kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.